Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing-sharing lagi. Karena sekarang udah tanggal 27 Oktober, berarti udah masuk di akhir bulan ya Mams. Makanya aku mau bikin budgeting keuangan lagi. Mau bikin anggaran keuangan lagi, anggaran yang baru ya Mam untuk bulan November. Karena kan udah mau ganti bulan nih. Kemarin aku udah bikin evaluasi untuk anggaran bulan Oktober. Kalau Mams belum lihat videonya bisa dicek di sini ya. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau sedikit cerita ya, Moms. Jadi aku udah menerapkan bikin anggaran keuangan ini tuh udah 3 bulan terakhir dari mulai Agustus. Tapi dari mulai Agustus September itu aku masih belum berhasil nih, Mam. Jadi keuangan aku tuh masih ya berantakan gitulah ya, masih nggak konsisten juga aku sebenarnya. Di situ aku masih nggak bisa sama sekali nabung. Tapi memasuki bulan Oktober, aku alhamdulillah banget bisa bikin punya tabungan, terus uang kebutuhan harian pun yang udah aku budgetin sekian juta itu untuk 1 bulan, alhamdulillahnya masih ada kelebihan gitu Mama. Makanya ini aku mau bikin lagi, mau belajar lagi untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik gitu. Karena alhamdulillah untuk masalah keuangan rumah tangga ini suamiku menyerahkan semuanya ke aku tugasnya. Jadi ya udah ini aku mau berusaha untuk sebaik mungkin mengelolanya dengan baik biar bisa mencukupi untuk kebutuhan, bisa buat punya tabungan, buat sedekah dan lain-lain gitu ya. Ya dan ini langsung aja. Sekarang aku mau mulai untuk mencatat anggaran pengeluaran untuk bulan November. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang aku mau mulai aja. Pertama, aku mau tulis dulu untuk penghasilan, pendapatan atau gaji di rumah ini. Karena aku masih belum bekerja, masih belum berpenghasilan, jadi sumbernya itu masih dari satu sumber aja, dari gajinya Pak Suami aja ya, Mams. Ini untuk gajinya Pak Suami itu nominalnya 7.200.000. Jangan dilihat dari nominal gajinya, Mams, tapi dilihat gimana cara mengelolanya aja ya. Karena kan setiap orang itu pasti gajinya itu atau pendapatan atau income-nya itu berbeda-beda ya. Tapi kita lihatnya gimana sih cara aku mengelola uang yang udah Allah titipkan ke kita ini gitu, atau Allah udah kasih ke kita ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Semoga seberapapun penghasilan yang kita punya, pendapatan yang kita dapetin itu bisa memenuhi semuanya seperti itu. Nah, dari uang 7.200.000 itu aku bagi ke beberapa poin, Mam. Yang pertama, poin pertama itu tabungan. Aku selalu menerapkan sama suamiku untuk nabung tuh 30% dari income kita atau dari penghasilan kita. Jadi 30% itu aku bagi beberapa poin-poin penting lagi. Yang pertama kayak ada asuransi. Kebetulan aku udah ikut asuransi sama suamiku tuh dari sebelum kita menikah gitu, Mam. Untuk nominal asuransinya itu kita ada di angka 900.000 satu bulan yang berdua gitu ya, Mams. Terus ada lagi untuk tabungan di transfer ke rekening lain aku sisihin itu tuh untuk jangka panjang gitu ya, Mams, sebesar 500.000. Sama sisanya sebesar 750.000 itu untuk aku bikin sinking fund gitu. Nah, sebenarnya sih 30% dari 7.200.000 itu 2.160.000, tapi biar aku genapin makanya aku tulisnya 2.150.000 aja. Alhamdulillah Mams, ini untuk bulan kemarin aku bisa menabung sebesar ini gitu Mam. Padahal bulan-bulan sebelumnya Masya Allah banget nggak bisa sama sekali aku punya tabungan sebesar ini. Kecuali asuransi ya, karena itu udah debit otomatis jadi langsung bisa kebayar gitu aja. Nah, poin berikutnya, poin kedua, ini untuk kewajiban karena alhamdulillah aku nggak punya cicilan, alias cicilan kita udah lunas gitu Mam, udah dari 3 bulan terakhir itu kita udah lunas. Nah di sini nih Mam intinya, jadi waktu kita masih punya cicilan, aku waktu itu tuh ada cicilan untuk renovasi rumah gitu, aku bisa bayar cicilan tuh sebesar 1.250.000. Tapi ketika cicilan aku tuh udah lunas, aku nggak bisa sama sekali nabung dengan nominal yang sama. Harusnya kan bisa ya Mams ya, tapi ini sama sekali nggak bisa bayar atau nggak bisa sama sekali uang yang harusnya kita bayar untuk cicilan itu tuh untuk ditabung, aku sama sekali nggak bisa. Tapi alhamdulillah semenjak kemarin aku
menerapkan keuangannya dari bulan 3 bulan Agustus, September, Oktober, tapi aku merasa berhasil itu bulan Oktober. Aku punya tabungan sebesar itu gitu, sebesar yang dulu aku bayarin ke cicilan. Tadi untuk kewajiban itu aku bagi beberapa poin juga, ada 5 poin. Yang pertama ada infak dan sedekah. Ini nih aku mewajibkan ya mam, karena kan ada rezeki orang lain di dalam rezeki kita ya. Untuk sedekah itu aku masukin budgetnya 350.000. Untuk orang tua aku masukin 400.000. Terus aku juga untuk tabungan kurban aku masukin 300.000, karena insya Allah kepengennya sih setiap tahun itu berkurban ya. Sama ada lagi listrik tuh aku masukin biayanya tuh 300.000, tapi ini kayaknya kurang mams, karena listrik aku tuh suka di atas 300.000. Aku udah cek juga untuk bulan ini tuh agak lebih dari 300.000, jadi 308.000, jadi agak nombok 38.000, tapi nggak apa-apa deh. Sama yang terakhir ada uang kas RT atau sampah. Ini kan wajib banget dibayar ya, kalau nggak dibayar nanti sampah kita nggak diangkut dan bau di rumah. Untuk kas RT itu tuh masuknya 15.000 dan sampah itu 35.000. 30.000 sih sebenarnya, tapi aku lebihin 5.000 aja. Jadi totalnya tuh 50.000. Dan poin yang terakhir ini ada untuk kebutuhan harian selama 1 bulan. Ini tuh kayak termasuk belanja bulanan, belanja mingguan, bensin, uang jajan, terus untuk aku beli skincare, masuknya tuh ke kebutuhan harian ini ya mam. Jadi aku budgetin lagi berapa nominalnya gitu. Ini aku mau bikin kolomnya dulu bukan kolam. Kalau kolam buat ikan ya, kolam ikan. Ini aku mau bikin kolomnya dulu untuk aku bagi juga, kayak aku tulisin dulu pengeluarannya berapa, budgetnya berapa, aktualnya atau nanti kenyataannya tuh keluarnya berapa uangnya, terus sama selisihnya. Misalkan ada selisih bisa tinggal ditulis selisihnya itu berapa gitu. Nah, di awal tadi aku udah cerita kalau bulan lalu, bulan Oktober tuh aku ada kelebihan atau selisih uang gitu kan, Mams. Ini nih kelebihannya dari uang kebutuhan harian ya untuk selama 1 bulan ini. Karena kan di 2 poin pertama itu kayak kewajiban sama tabungan itu tuh nominalnya udah tetap gitu. Nggak bisa dikurang-kurangin, nggak bisa ditambah-tambahin. Ditambahin sih harusnya iya ya, nambahin gitu. Nambahin untuk nabung, nambahin untuk bayar sedekah atau apa gitu. Tapi nggak ada selisihnya gitu, Mams. Nah, selisihnya itu kembalian uangnya itu tuh jatuhnya ke kebutuhan harian ini ya. Dari sini gitu maksudnya. Ini aku tulisin dulu untuk poin-poinnya, ada belanja bulanan, belanja mingguan, bensin, terus uang makan, gas, skincare, sama lifestyle, terus biaya pulsa, dana darurat, sama biaya tak terduga. Untuk budgetnya, belanja bulanan tuh aku budgetin 700.000 mam, untuk kebutuhan selama 1 bulan ya, kayak beli beras, sabun, minyak gitu. Terus untuk belanja mingguan aku pakai 800.000, jadi 1 minggunya itu 200.000. Terus ada bensin 250.000, jajan suami aku tuh 400.000 ya mam. Jadi suami aku memang aku budgetin 1 bulan itu 400.000, jadi 1 minggu itu jajannya 100.000. Ini tuh udah kesepakatan kita bersama ya mams. Sama jajan anak, ini sebenarnya bukan jajan anak aja sih, kayak untuk kita makan di luar atau mau beli sesuatu cemilan-cemilan gitu untuk kita sekeluarga sih maksudnya. Itu aku budgetin juga 400.000. Ada gas nominalnya 50.000, ada skincareku masuknya 200.000. Terus ada lifestyle kayak misalkan aku mau beli baju anak, terus atau mau beli hal-hal lain gitu, pokoknya barang-barang yang mau dibeli lah gitu. Aku budgetin juga 200.000. Terus pulsa atau kuota gitu aku pakai 200.000. Dana darurat bulan ini aku cuma bisa masukin 100.000, karena bulan ini tuh banyak banget dapat undangan nikah gitu, jadi harus banyak pengeluaran untuk kondangan gitu ya mam. Jadi aku masukin biaya tak terduganya itu 300.000. Bismillah sih, ini sebenarnya aku deg-degan banget mam, sumpah bulan ini tuh aku banyak banget biaya biaya hal-hal yang tak terduga, tapi insya Allah cukup sih. Semoga tidak mengganggu uang tabungan aku gitu. Nah, untuk dana kebutuhan harian ini tuh aku setiap bulannya aku masukin budget 3.600.000 ya mams. Nanti kita lihat di pertengahan bulan aku akan evaluasi kira-kira gimana nih keuangan kita gitu selama sudah berjalan 2 minggu atau setengah bulan gitu. Nanti aku akan bikin lagi video evaluasi keuangannya di 2 minggunya ya mams. Semoga sih ada aktualnya itu tidak sebesar dengan tidak sama dengan budgetnya gitu, jadi kurang dari
si budgetnya ini, seperti itu. Semoga mengerti maksudku ya, Mams. Dan karena aku udah selesai bikin anggaran keuangan untuk Novembernya, jadi ini aku mau udahan dulu aja videonya. Nanti insya Allah besok akan aku share video part 2-nya, karena aku belum terima uang dari suaminya nih, Mams. Jadi besok aku akan sharing-sharing ke kalian waktu aku bikin sinking fund atau ngepost-ngepostin keuangannya sesuai kategori untuk yang kebutuhan harian itu ya. Jadi, sekian dulu video dari aku. Semoga videoku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.